Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sabtono dari Prodi Manajemen Sore. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis. Pasar persaingan sempurna. Pasar bebas. Bahwa pasar bebas memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan pemerintah tentang suatu perdagangan. Artinya, pemerintah tidak akan melakukan tindakan diskriminatif atau menghambat proses perdagangan, terutama kegiatan impor dan ekspor barang. Pasar bebas adalah pasar ideal, di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Kelebihan pasar bebas yang pertama, semua orang bebas untuk memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. Yang kedua, masyarakat bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dan yang ketiga, persaingan antara produsen menciptakan motivasi tinggi untuk menciptakan produk yang berkualitas. Yang keempat, kegiatan yang dijalani berdasarkan prinsip ekonomi sehingga efisien dan efektif. Kekurangan pasar bebas. Yang pertama, terjadi eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. Yang kedua, terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan lemah. Yang keempat, perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. Tujuan pasar bebas. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. Yang ketiga, memperluas pasar. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Contoh pasar bebas: NAFTA atau North American Free Trade Area. Yang kedua, APEC atau Asia Pacific Economic. Yang ketiga, EU atau European Union. Yang keempat, MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia. Yang kelima, CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area. Ciri-ciri pasar bebas. Kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. Adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan yang kelima, campur tangan dari pemerintah terbatas. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli adalah biasanya hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga produk-produknya. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, ada industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang serupa. Yang ketiga, perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Yang keempat, perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga. Yang kelima, promosi iklan kurang dibutuhkan. Contoh pasar monopoli. Yang pertama, ada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Yang kedua, PT Pertamina. Yang ketiga, PT Kereta Api Indonesia. Yang keempat, PT Pelayanan Nasional Indonesia Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Yang kelima, Badan Urusan Logistik. Pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Ini karena dalam ciri pasar oligopoli, jumlah antara produsen atau pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah: yang pertama, ada dua perusahaan atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual umumnya bersifat homogen. Yang ketiga, harga barang relatif sama. Yang keempat, produsen harga sulit masuk ke pasar. Yang kelima, membutuhkan modal besar. Yang keenam, kebijakan salah satu perusahaan secara signifikan mempengaruhi produsen lainnya. Yang ketujuh, ada dua perusahaan atau lebih. Contoh pasar oligopoli: operator telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, industri semen, maskapai penerbangan, perusahaan rokok, transportasi online, penyedia jaringan internet,
pabrikan elektronik, pabrikan handphone, produsen mie instan. Pasar monopsoni. Pengertian pasar monopsoni. Pengertian pasar monopsoni adalah suatu kondisi yang mana suatu perusahaan atau bisnis atau individu menguasai penerimaan pasokan atau menjadi satu-satunya pembeli atas suatu produk barang atau jasa yang ada di suatu pasar komoditas. Ciri-ciri pasar monopsoni. Yang pertama, hanya ada satu pembeli. Yang kedua, harga ditentukan oleh pembeli. Yang ketiga, produknya adalah bahan mentah. Yang keempat, pendapatan yang tidak merata. Dan yang kelima, sering terjadi perselisihan. Kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Kelebihan pasar monopsoni, yang pertama, kualitas barang yang terjamin. Yang kedua, meningkatnya kreativitas dan adanya inovasi baru. Yang ketiga, kemudahan menentukan harga. Yang keempat, jalur distribusi yang lebih lancar. Dan yang kelemahan pasar monopsoni adalah yang pertama, tidak adilnya perilaku pembeli. Yang kedua, pihak pembeli tidak memperdulikan penjual. Yang ketiga, masalah ekonomi hanyalah tanggungan penjual saja. Pasar oligopsoni. Pengertian pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli atau umumnya pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau berperan sebagai pembeli tunggal atas barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Ciri-ciri pasar oligopsoni. Yang pertama, terdapat beberapa pembeli. Yang kedua, umumnya pembeli adalah distributor. Yang ketiga, produknya adalah bahan mentah. Yang keempat, harga produk cenderung stabil. Yang kelima, jenis barang sedikit. Yang keenam, pendapatan rata. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopsoni adalah yang pertama, hak-hak produsen terlindungi dengan baik meskipun pembeli berperan sebagai penguasa. Yang kedua, pembeli tidak bisa bertindak semaunya meskipun dapat menentukan harga. Yang ketiga, walaupun pasar ini masih belum terorganisir dengan baik, namun pasar ini umumnya mengedepankan keadilan, menghindari kecurangan. Kekurangan pasar oligopsoni. Yang pertama, kualitas produk pasar ini kurang terjaga dengan baik karena penjualan cenderung mudah. Yang kedua, di pasar ini juga cukup rentan terjadinya manipulasi di mana beberapa pembeli melakukan kerjasama. Yang ketiga, kemudahan dalam hal jual beli di pasar ini menimbulkan kekurangan tersendiri, yaitu kurangnya kreativitas. Yang ketiga, etika konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen. Ada beberapa pandangan yang pro kontra dengan perlunya etika dalam berbisnis. Yang pertama, bisnis adalah persaingan. Semua pelaku dalam persaingan ingin keluar sebagai pemenang. Yang kedua, bisnis adalah asosial. Aturan bisnis tidak bisa dikawinkan dengan aturan moral dan sosial. Yang ketiga, berlaku moralis. Jika masih ada manusia berbahasa basi dan masih menggunakan ukuran moral. Yang keempat, bisnis harus bertujuan untuk keuntungan. Yang kelima, bisnis harus berkonsentrasi. Yang keenam, bisnis itu perlu biaya. Untuk menggerakkan kegiatan bisnis diperlukan biaya yang besar. Beberapa alasan yang mendukung perlunya etika dalam melakukan kegiatan bisnis. Yang pertama, bisnis mempertaruhkan segalanya. Yang kedua, bisnis menyangkut hubungan antar manusia. Yang ketiga, bisnis adalah persaingan yang bermoral. Yang keempat, legalitas berkaitan dengan moralitas. Yang kelima, bisnis harus mengikuti kemauan masyarakat. Yang keenam, bisnis harus mengingat sumber daya yang terbatas. Yang ketujuh, bisnis harus menjaga lingkungan sosial. Yang kedelapan, bisnis harus menjaga keseimbangan, tanggung jawab, dan sosial. Yang kesembilan, bisnis harus menggali sumber daya yang berguna. Yang kesebelas, bisnis memberi keuntungan jangka panjang.
Mahmudin mengemukakan prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama, bersifat bebas, yaitu para pengusaha tahu apa yang baik dan apa yang buruk, serta tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, dan aturan yang berlaku baginya. Kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia bisa bertindak secara etis. Manajer harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya. Yang kedua, bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada pemberi amanah, kepada orang yang terlibat, kepada masyarakat atau konsumen. Yang ketiga, bersikap jujur. Yang keempat, berbuat baik. Yang kelima, bersikap adil, atau contohnya dalam pemberian upah, kerjaan, perserikatan, perlindungan, persamaan. Yang keenam, bersifat hormat. Yang tujuh, bersikap inovatif. Hubungan produsen dan konsumen. Hubungan produsen dengan konsumen yang meliputi kualitas dan keamanan komoditas serta keadilan harga merupakan proses bisnis yang berkesinambungan yang tidak boleh lepas dari nilai-nilai etika. Kedua, penerapan etika bisnis Islam adalah hal ini bukan hanya terkait dengan tanggung jawab produsen kepada Allah, akan tetapi hal ini juga menyangkut kepercayaan konsumen atas komoditas yang diproduksinya. Yang ketiga, tentu secara umum menyangkut eksistensi produsen atau perusahaan untuk tetap bisa bertahan di dunia perbisnisan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pekerja juga membutuhkan etika bisnis Islam sebagai landasan etis untuk menjadi rambu-rambu yang disepakati bersama dalam mencapai hubungan yang harmonis antara keduanya. Yang keempat, perusahaan harus memenuhi kewajibannya dengan memberi gaji yang layak kehidupan pekerja dan keluarganya. Di samping juga harus menghormati keyakinan para pekerja itu. Kasus-kasus etika konsumen. Kasus pelanggaran perusahaan Uber. Perusahaan Uber sudah seringkali terlibat dalam kasus pelanggaran, mulai dari kasus ringan sampai kasus yang cukup berat. Contoh, kasus pelanggaran etika bisnis yang diajukan oleh perusahaan Uber ini cukup merusak brand atau image-nya di kalangan masyarakat, sebab mereka bahkan sempat dilarang beroperasi oleh pemerintah London. Kasus ini bermula ketika karyawan Uber yakni Susan Fowler menyatakan kepada publik bahwa perusahaan memiliki budaya pelecehan seksual yang begitu mendarah daging. Karena dugaan tersebut begitu mencengangkan, maka Uber pun mengalami periode kesengsaraan dan membuatnya harus menyerahkan mayoritas pangsa pasarnya pada perusahaan lain yaitu Lyft. Yang kedua, kasus pelanggaran PT Ajinomoto pada tahun 2000. Contoh pelanggaran etika bisnis yang selanjutnya datang dari PT Ajinomoto. Perusahaan yang satu ini memang sudah lama terkenal sebagai produsen terbesar yang memproduksi bumbu penyedap untuk makanan. Akan tetapi mereka pernah tersandung sebuah skandal yang cukup membuat nama mereka sedikit buruk di kalangan masyarakat pada tahun 2000 silam. Kasus pelanggaran ini bermula ketika ada laporan bahwa perusahaan ini menggunakan bahan baktosoion untuk membuat bumbu penyedap mereka. BPOM dan LPPO atau MMUI yang melaporkan kejadian tersebut pun berharap bahwa pemerintah harus menghentikan peredaran produksinya dari pasar sebab sudah melanggar kode etik keamanan dan konsumsi konsumen. Beberapa waktu setelah adanya kejadian tersebut, PT Ajinomoto pun menyatakan permohonan maafnya kepada publik dan pihak yang sudah dirugikan. Mereka pun berjanji untuk tidak mengulangi kejadian tersebut, serta membuat bumbu penyedap sesuai prosedur dan ketentuannya yang ada di BPOM. BPOM sendiri menyarankan agar mereka menggunakan Mameno agar produknya
lolos tes kehalalan. Yang keempat, etika periklanan. Fungsi iklan. Iklan merupakan salah satu strategi pemasaran yang bermaksud untuk mendekatkan barang yang hendak dijual dengan konsumen. Periklanan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi informatif dan fungsi persuasif. Tetapi pada kenyataannya tidak ada iklan yang semata-mata informatif dan tidak ada iklan yang semata-mata persuasif. Iklan tentang produk baru biasanya mempunyai informasi yang kuat, misalnya tentang tempat pariwisata dan iklan tentang harga makanan di toko swalayan. Sedangkan iklan tentang produk yang ada banyak mereknya akan memiliki unsur persuasif yang lebih menonjol, seperti iklan tentang pakaian bermerek dan rumah. Jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya ialah: yang pertama, iklan pelayanan masyarakat. Iklan ini biasanya berasal dari instansi atau lembaga, contohnya iklan pemilu, iklan untuk hidup sehat, iklan keluarga berencana, dan lain sebagainya. Yang kedua, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu saja, seperti event, iklan berita duka, dan lain-lain. Yang ketiga, iklan permintaan. Iklan sering dianggap sebagai iklan lowongan kerja. Yang keempat, iklan penawaran atau niaga. Iklan yang biasanya dijumpai adalah iklan penawaran atau iklan niaga. Yang kelima, iklan penawaran merupakan jenis-jenis iklan yang berisi tentang tawaran akan barang atau jasa kepada masyarakat luas. Contohnya iklan makanan, minuman, pakaian, barang, elektronik, dan lainnya. Jenis iklan berdasarkan medianya adalah: yang pertama, iklan media cetak. Iklan cetak adalah iklan yang dibuat dengan cara dicetak. Yang kedua, iklan elektronik. Iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan tampilan iklannya. Iklan elektronik banyak sekali ditemui, antara lain iklan televisi, radio, iklan dalam film, dan iklan dalam media sosial. Jenis iklan berdasarkan tujuan antara lain: yang pertama, iklan komersial atau bisnis. Iklan komersial ini dipasang dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, karena iklan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan. Terdapat 3 bagian dalam iklan komersial, yaitu iklan konsumen, iklan bisnis, dan iklan profesional. Yang kedua, iklan non komersial atau iklan non komersial tidak memiliki menitik beratkan kepada keuntungan material atau ekonomi. Iklan non komersial justru bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sosial, yaitu agar masyarakat mendapatkan tambahan wawasan, kesadaran diri, dan merubah perilaku serta sikap masyarakat terhadap masalah yang ditampilkan pada iklan tersebut. Kasus-kasus etika periklanan. Pertama, iklan New Era. Apa hubungannya sepatu boots dengan cewek seksi berpakaian minim yang sedang mempertontonkan goyangan erotis? Hal itu tambah aneh lagi dan makin membingungkan saat seorang lelaki bertelanjang dada dan memamerkan ototnya yang kekar. Pertanyaan dan keheranan itu bakalan muncul saat kamu melihat tayangan iklan sepatu boots New Era yang pernah tayang di televisi pada tahun 2015. Melihat iklan yang cenderung tak senonoh itu, KPI tidak tinggal diam dan menegur stasiun televisi yang menayangkan iklan New Era. Iklan yang menampilkan tarian erotis dinilai telah mengabaikan norma-norma kesopanan. Dan kesusilaan serta tidak mengindahkan ketentuan etika pariwara Indonesia. Ketentuan EPI huruf A poin 17 menyebutkan
Iklan harus menghormati dan melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia. Yang kedua, iklan mie instan. Terlihat jelas dalam iklan televisi di atas, iklan mie sedap mengajarkan anak kecil untuk berbohong kepada orang lain dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Si anak bersandiwara dengan meraung-raung, seolah-olah ia sedang menangisi ayahnya yang sudah tiada. Parahnya lagi, perbuatan itu dilakukan anak demi kepentingan orang tuanya. Dalam hal ini, sayang ayah yang pemalas karena tidak mau ikut kerja bakti. Tentu saja, perbuatan ayah dan anak dalam iklan ini telah melanggar susila dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Merespon penayangan iklan mie sedap yang disiarkan pada tahun 2010, KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia mendesak semua stasiun televisi untuk tidak menayangkan iklan yang sangat tidak mendidik tersebut. Iklan mie sedap versi Papa Hidup Lagi telah melanggar pasal 49 ayat 1 Standar Program Siaran SPS KPI yang menyatakan soal kewajiban berpedoman pada etika prawira Indonesia atau EPI dalam EPI bab 3A 312 menyebutkan bahwa iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan-adegan yang menyesatkan atau tidak pantas dilakukan oleh mereka. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi UAS mata kuliah Etika Bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.